Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mahasiswa-mahasiswiku yang budiman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata manajemen operasi dengan pokok bahasan perencanaan agregat, atau dalam bahasa kromo Inggrisnya agregat planning. Kita mulai dengan pengertian agregat planning ya. Jadi perencanaan agregat itu sebelumnya kita ketahui dulu apa itu agregat ya. Agregat berarti penjadwalan dilakukan secara keseluruhan dari semua produk yang menggunakan sumber daya. Sedangkan perencanaan agregat atau agregat planning atau nama lainnya berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 ke depan ya, atau 1,5 tahun ya, kan 1 tahun kalau yang belum tahu itu 12 bulan. Ada 4 hal yang diperlukan untuk perencanaan agregat. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output ya. Kemudian produksi permintaan untuk periode perencanaan jangka menengah, metode untuk menentukan biaya, dan modal yang mengkombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Jadi dalam manajemen ya, itu kan yang pertama kalau pakainya PDCA ya, Plan Do Check Action, itu P-nya adalah planning atau perencanaan ya. Jadi kenapa semua hal harus direncanakan dalam pengelolaan suatu organisasi, terutama yang kaitannya dengan operasional? Karena hasil atau realisasi yang nanti akan terjadi itu harus bisa dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya atau tercapai atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut. Oke, kemudian kita ketahui dulu tanggung jawab ya dari masing-masing pihak ya. Dalam hal ini kita sebagai seorang manajer operasi. Jadi kita mulai dari yang eksekutif ya, puncak ya. Jadi untuk top manager ya, itu perencanaannya ya untuk yang jangka panjang ya, yang 1 tahun lebih. Itu meliputi penelitian dan pengembangan ya, atau sering kita singkat dengan litbang. Kemudian perencanaan produk baru, penanaman modal, serta ekspansi atau perluasan fasilitas atau lokasi. Kemudian ini yang sesuai mata kuliah kita, manajemen operasi, yaitu manajer operasi. Ya, ini menyusun rencana jangka menengah atau 3-18 bulan. Yang direncanakan meliputi perencanaan penjualan, perencanaan produksi dan anggaran, kemudian menentukan tingkat tenaga kerja, persediaan, kemudian menganalisis rencana operasional. Sedangkan untuk yang jangka pendek ini manajer operasi juga, tapi juga pihak lain ikut berkepentingan, yaitu para penyedia dan mandor ya. Itu yang 3 bulan ya. Antara lain tanggung jawabnya atau tugasnya ya, yaitu meliputi penjadwalan kerja, kiriman, lembur, serta bantuan paruh waktu. Oke ya, ada banyak ya metode untuk perencanaan agregat. Yang paling
mudah ya, atau yang paling sering itu menggunakan metode diagram. Ini langsung aja contohnya ya. Jadi sebuah perusahaan manufaktur di Juarez, Meksiko telah membuat prediksi bulanan untuk sebuah produk yang penting dan menampilkan periode 6 bulan selama Januari hingga Juni. Karena 6 bulan ini masuk ke dalam jangka menengah ya. Jadi kita hitung ya untuk permintaan per hari. Misalkan untuk bulan Januari itu permintaan yang diperkirakan 900, kemudian per harinya 22, sehingga untuk per harinya itu dihitung sebesar 41 dan seterusnya sampai bulan Juni. Nah, kemudian untuk jumlahnya, untuk permintaan yang diperkirakan 6.200 dan 24. Itu untuk perencanaan ya, untuk metode diagram gitu. Selanjutnya kita ke contoh realnya ya. Itu ada beberapa perusahaan IPM ya misalkan, itu kan dia memproduksi komputer, kemudian desktop dan lain-lain. Nah, itu dikelompokkan menjadi dalam family produk ya, atau Telkomsel misalkan. Telkomsel itu agregasinya jadi dipisah antara yang prabayar dan pasca bayar. Kalau yang prabayar ya ada banyak ya kartunya, ada Simpati ya, kalau dulu kartu As ya. Kemudian untuk yang pasca bayar itu kartu Halo gitu. Kemudian ini untuk yang penting juga dan yang terakhir mungkin itu mengenai material handling atau penanganan bahan baku. Jadi setiap perusahaan yang terlibat masalah transportasi ya, atau kemarin sudah kita bahas ya untuk manajemen transportasi, itu pasti kaitannya dengan material handling. Jadi material handling itu bagaimana kita menggunakan peralatan dan metode dengan benar. Ada beberapa jenis peralatan ketika kaitannya dengan material handling. Yang pertama conveyor, ya itu ya seperti elevator gitu ya, atau eskalator. Kemudian truk dan peralatan kendaraan lainnya ya. Kemudian ada derek, ada kerekan dan lain-lain. Itu contoh dari material handling. Ya, mungkin itu saja ya untuk materi mengenai perencanaan agregat. Ya, saya rasa mudah lah. Mudah itu artinya tidak sulit. Dan saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat dan saya doakan jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.